Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi target pasar yang paling potensial untuk produk berbasis syariah. Hal ini dimulai dari semakin tingginya animo masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu indikatornya adalah makin maraknya produk investasi syariah. Satu investasi syariah yang kian hari kian digandrungi masyarakat adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini apa? Reksadana syariah adalah jenis investasi di mana keseluruhan prosesnya memenuhi syarat halal. Pada reksadana syariah ini dikenal beberapa istilah seperti masyarakat sebagai pemilik modal yang biasa disebut dengan istilah Rab al-Mal atau Syahid al-Mal yang akan menyetorkan dana serta dikelola oleh wakil pemilik modal yang bertindak sebagai Rab al-Mal tersebut. Mengingat betapa berkembangnya reksadana syariah ini, serta banyaknya keuntungan yang bisa dipetik oleh masyarakat, maka mengulasnya menjadi satu hal yang sangat menarik. Video kali ini akan menyajikan seluk-beluk PT Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki banyak produk atau layanan dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bagaimana terbentuknya PT Bank BRI Syariah. Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November PT Bank BRI Syariah secara resmi mulai beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. PT Bank BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank BRI Syariah berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menerapkan untuk pertumbuhan Bank BRI Syariah yang positif. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. Saat ini, Bank BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingannya. Bank BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Bank BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Untuk mengetahui apa saja kegiatan usaha Bank BRI Syariah akan dijelaskan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan usaha yang ada di Bank BRI Syariah. Maksud dan tujuan BRI Syariah di sini ialah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BRI Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. Kegiatan usaha utama. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Lalu, kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama yaitu yang pertama, melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang terakhir, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Produk dan layanan. Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah terbesar berdasarkan aset. PT BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari aset jumlahnya, pembiayaan dan peroleh dari bank ketiga, dan berfokus pada segmen penengah bawah.
PT Bank Syariah menargetkan menjadi retail modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Produk-produknya lain yaitu 1. Tabungan BRI Syariah IB, tabungan haji BRI Syariah IB, Giro BRI Syariah IB, deposit BRI Syariah IB, biaya pengurus ibadah haji Syariah IB, gadai BRI Syariah IB, dan lain-lain. Kedua, sumber dan kebajikan. Sesuai dengan Fatma DSE MUI nomor 1323 garis miring DSN MUI garis miring X1 garis miring 2018, sumber dana kebajikan yang didapat berasal dari dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dana TSBD SP sebagai berasal dari A. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindari termasuk pendapatan bunga. B. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasnya, rukun dan atau syaratnya. C. Dana transaksi atau denda karena tidak memenuhi kewajiban yang sesuai kepastian. D. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemilik tetapi biayanya pengembaliannya lebih besar dari jumlah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan tentang bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Keuntungan utamanya yaitu dari reksadana. Yang saya ketahui yaitu, jadi kita nggak perlu persiapan dan lebih untuk memulai investasi reksadana. Jadi kita tuh bisa hanya mulai dengan nominal puluhan ribu aja. Tapi itu semua tergantung dari agen penjualnya. Jadi itu ada beberapa keuntungan yang layak untuk dipertimbangkan untuk memulai reksadana. Yang pertama tuh mudah dan terjamin keamanannya. Dan yang kedua itu keuntungannya jangka panjang dan juga bisa merawat masa depan keuangan. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi itu reksadana syariah itu sama seperti reksadana lainnya. Reksadana syariah bisa dibeli melalui APRD. APRD itu bisa disebut juga agen penjualan reksadana. Besaran awalnya tergantung dari agen tersebut. Kadang-kadang agen itu ada yang besarnya ratusan ribu, ada yang puluhan ribu. Kalau saya sih belinya yang di puluhan ribu karena mahasiswa juga. Lalu tidak hanya mudah dari segi mendapatkannya, reksadana syariah pun juga aman. Kenapa bisa aman? Pasti banyak pertanyaan nih, kenapa bisa aman? Yang pertama, reksadana syariah itu sama seperti reksadana konvensional. Jadi dana yang kita pakai untuk membeli reksadana itu, dana itu akan diputar lagi kepada manajer investasi, karena hanya mereka yang tahu cara mutar dananya gimana. Terus juga kita nggak perlu khawatir karena duit yang kita taruh di reksadana itu ada di bank. Jadi agen reksadana itu bekerja sama dengan bank. Dan terus yang kedua, kita bahas keuntungan jangka panjangnya. Pokoknya investasi manapun pasti punya keuntungan jangka panjang, jangka pendek, dan pun jangka menengah. Pikirannya itu antara setahun, menengah itu 3 tahun, kalau panjang itu 5 tahun. Jadi kalau menurut saya, karena tergolong panjang untuk reksadana ini, jadi kita nggak heran tuh kalau jadi kita nggak heran tuh kalau misalnya kita bisa kita beli reksadana, kita beli setiap hari. Kalau misalnya dikumpulin sih bisa membiayai pendidikan kita sendiri gitu.
Terus investasi reksadana syariah, investasi di reksadana syariah kayak naik bus gitu, naik bus dengan tujuan yang beragam. Kadang reksadana, jadi itu maksudnya tujuan yang beragam itu ada yang tujuannya panjang, ada tujuan yang pendek, ada tujuan yang menengah, di sama seperti itu. Kalau kalau boleh dibilang reksadana ini aman ya, karena reksadana ini sudah berlisensi dari OJK. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu di bawah pemerintah langsung. Untuk mulai reksadana ini cukup gampang ya. Kita bisa beli reksadana syariah, bisa beli sekaligus maupun dicicil. Kalau misalnya dibutuhkan dokumennya itu cukup mudah untuk didapatkan. Yang pertama itu KTP atau kartu keluarga, NPWP jika kita sudah bekerja, dan sama buku tabungan. Buku tabungan itu kalau menurut saya sih bebas ya, mau buku tabungan apa aja, mau dari bank A atau bank B atau bank C atau bank D gitu, itu terserah. Lalu jangan lupa juga disertakan materai, karena ya butuh materai untuk tanda tangan tersebut. Oke. Terus juga untuk keuntungannya lagi, di reksadana syariah ini kita juga bisa ada fasilitas yang namanya sedekah sih kalau nggak salah. Jadi di fasilitas reksadana ini juga ada sekalian sedekah gitu. Maksudnya sedekah mungkin kalau misalnya ada keuntungannya gitu, kita bisa memberikan kepada maksudnya bukan memberikan kepada, kita dapat memberikan sedikit dana kita untuk disedekahkan. Mungkin itu caranya ada di banyak ATM bank syariah ya. Kayak misalnya saya punya bank syariah mandiri, jadi setelah selesai transaksi ada menu gitu, ada menu perintah begitu. Kalau misalnya teman-teman mau ya apa ya, ada misalnya nih teman-teman mau sedekah gitu. Nah, di ATM bank syariah itu ada menunya, Anda ingin sedekah atau tidak. Kalau misalnya Anda ingin sedekah, tekan yes lalu masukkan nominal. Sekian dari saya, terima kasih.